Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas sebuah hadis singkat tetapi sangat bermakna dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'minun. Idza sarrat nalikane gawe seneng ka ing sira apa hasanatuka kebagusan sira wa sa'at lan gawe sedih ka ing sira apa sayi'atuka kekalawan sira fa anta mongko utawi sira iku mu'minun wong kang iman. Yang artinya jika kebaikan membuatmu bahagia dan keburukan membuatmu sedih, maka kamu adalah seorang mukmin. Hadis ini menjelaskan bahwa salah satu tanda iman sejati adalah ketika seseorang merasa bahagia setelah melakukan kebaikan dan merasa sedih setelah melakukan keburukan. Coba bayangkan pemirsa, ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, bersedekah atau melakukan amal soleh, lalu hati kita senang dan bahagia. Itu tanda iman masih bersemi dalam diri kita. Ini berarti kita menikmati hubungan kita dengan Allah dan ingin terus-menerus mendekat kepadanya. Di zaman modern ini, misalnya saat kita membaca Al-Quran dan mentadabburinya, atau tidak membicarakan keburukan orang lain kepada teman kita, pasti hati kita merasa nyaman dan lega. Itu adalah tanda iman. Dan juga sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan seperti berkata kasar, menzalimi orang lain, atau meninggalkan sholat, lalu hati kita gelisah, itu tanda bahwa hati kita masih hidup dalam diri kita. Namun jika kita melakukan keburukan tanpa ada rasa penyesalan, itu bisa menjadi alarm bahwa hati kita mulai mengeras dan menggelap. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga hati dengan cara bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Pemirsa MAU TV yang dirahmati Allah, jika kita senang setelah membaca Al-Quran dan menolong orang lain, lanjutkan. Itu tanda iman kita tumbuh. Dan jika kita merasa gelisah setelah melakukan keburukan, cepatlah bertaubat kepada Allah. Juga jauhi kebiasaan yang membuat hati kita mati rasa terhadap dosa, seperti menunda-nunda sholat atau menganggap maksiat sebagai hal-hal yang biasa. Pemirsa, hadis ini mengajarkan kita untuk selalu mengevaluasi diri. Apakah kita masih senang dalam kebaikan dan sedih dalam keburukan? Jika iya, alhamdulillah. Dan jika tidak, segeralah kembali kepada Allah sebelum terlambat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.